Bab 481, Pelacakan. Niat pedang penghancur di dalam tubuh melonjak dengan gila-gilaan, menyatu dengan konsep artistik tentang kecepatan dan kelambatan dengan sangat cepat. Lalu, saat berikutnya, dari pedang Xia yang berwarna merah, sebuah pedang besar tiba-tiba ditembakkan. Bilah penghancur, potong. Mata Lin Chen bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa pria parubaya dengan Scar tiba-tiba ingin bertarung sampai mati dengannya. Pada saat ini, orang-orang itu adalah semakin dekat dan dekat ke sini, dan dia tidak punya waktu untuk berada di sana. Bekas luka itu terbuang sia-sia pada pria paruh baya itu. Tidak semudah itu jika kamu ingin aku mati. Pada saat kritis, pria paruh baya dengan bekas luka meraung dengan marah, berniat melakukan yang terbaik untuk memblokir serangan Lin Chen. Dia mengangkat tongkat panjangnya tinggi-tinggi dan mengangkat dantiannya. Energi sebenarnya melonjak dengan gila-gilaan dan mengenai Lin Chen. Kematian. Pria parubaya dengan bekas luka berpikir sejenak, dan pedang Cixia Lin Chen menyerang lagi, dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kata lain, jika dia ingin bertahan hidup, dia harus melakukan yang terbaik untuk memblokir serangan Lin Chen. Selama orang-orang ini sampai di sini, dia bisa bertahan. Pria parubaya dengan bekas luka juga melirik ke sini, ketika dia melihat sosok itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Jelas, dia juga bisa berharap bahwa Lin Chen pasti akan menanganinya dengan cepat dan kemudian melarikan diri dari sini. Pada saat seperti itu, Lin Chen awalnya melihat sosok itu ratusan ribu mil jauhnya, dan dia sudah mempersempit jarak dengan Lin Chen. Jika Lin Chen menunda lebih lama lagi, orang-orang ini pasti akan menghilang. Jika dia bisa sampai di sini, Lin Chen mungkin akan menghadapi akhir dikelilingi oleh orang lain. Suara mendesing. Tubuhnya mundur dengan ganas, lebih dari 100 kaki jauhnya. Sebelum dia berhenti, wajahnya menjadi pucat. Segera, sejumlah besar niat pedang penghancur berkobar dengan ganas di tubuh Scar Parubaya. Awalnya ditusuk di dada oleh pedang Lin Chen, pria Parubaya dengan bekas luka itu telah menderita luka serius. Sekarang ditambah dengan amukan gila dari pedang penghancur ini, pria Parubaya dengan bekas luka itu tidak bisa tidak mengubah sikapnya. Wajahnya, dan dia membuka mulutnya dan berkata, muntah beberapa suap darah. Wow! Dari serangan balik Lin Chen hingga sekarang, hanya sesaat telah berlalu. Meskipun pria parubaya dengan bekas luka bereaksi tepat waktu, dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang Cixia milik Lin Chen menusuk dadanya dengan keras, memunculkan kabut berdarah. Puff! Tapi sebelum Scar setengah baya siap, tubuh Lin Chen tiba-tiba berakselerasi, dan pedang Cixia, yang diselimuti dengan sejumlah besar pedang penghancur, muncul di depan Scar dalam sekejap. Sepasang mata, di depan orang-orang setengah baya. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Lin Chen mencibir, dan mengatakan kata-kata yang sama kepada pria paruh baya dengan Scar, membuat ekspresi yang terakhir tercekik, dan dia menjadi marah karena malu. Niat pedang destruktif Lin Chen sudah berada di tingkat kedua, ditambah dengan amplitudo kekuatan harta setengah langkah pedang Cixia. Jika pedang ini digunakan, pria paruh baya dengan bekas luka akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Di bawah maksud pedang waktu, makna mendalamnya tidak dapat mempengaruhi Lin Chen sama sekali. Meskipun Lin Chen tidak dapat lagi memobilisasi maksud pedang waktu, dia masih memiliki maksud pedang penghancuran. Tapi yang penting selain menguasai pedang waktu, Lin Chen juga menguasai pedang penghancur. Pria parubaya Scar merasa ngeri. Rahasia berat badan tingkat kedua dan niat pedang waktu tingkat kedua Lin Chen dibatalkan masing-masing lainnya, tidak berdampak sama sekali pada Lin Chen, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Scar setengah baya. Tentu saja, akan baik-baik saja jika itu hanya offset. Tingkat budidaya Scar paruh baya sendiri lebih tinggi daripada Lin Chen. Bahkan jika tidak ada rahasia yang mendalam, dia pasti akan membunuh Lin Chen. Berhenti. Namun Lin Chen tidak menemukan lelaki tua berambut merah itu, namun bukan berarti lelaki tua berambut merah itu tidak mengetahui keberadaan Lin Chen. Faktanya, ketika Lin Chen baru saja berhenti di tempatnya sebelumnya, lelaki tua berambut merah itu melihat Lin Chen, tetapi pada saat itu dia juga berpikir bahwa Lin Chen berada di puncak alam Dao sejati. Dan pada saat ini, Lin Chen sedang bergegas menjauh dari tempat ini, jadi Lin Chen tidak memperhatikan lelaki tua berambut merah itu. Tidak ada gunung atau dataran di kawasan kota peri, juga tidak ada gunung, sungai, atau danau. Tanah di sini terbuat dari perbukitan berwarna kuning tanah, sehingga Anda bisa melihat tempat yang jauh sekilas di udara, tapi ada juga salah satu kekurangannya adalah ruang di sini memiliki misteri aneh dan rintangan yang terhalang oleh perbukitan, sehingga bahkan Lin Chen pun sulit menemukan prajurit yang tersembunyi di bawahnya.
Namun, apa yang Lin Chen tidak tahu adalah bahwa di bawah bukit di depannya di sebelah kiri, ada seorang lelaki tua berambut merah berdiri. Aura lelaki tua berambut merah ini lebih kuat dari Lin Chen, sekarang bekas luka setengah baya yang dibunuh Chen jauh lebih kuat. Kultivasinya jelas berada di puncak tahap awal alam Baoyuan dan akan memasuki tahap tengah alam Baoyuan. Lin Chen sangat cepat, dalam sekejap mata, dia menghilang dari tempatnya dan terbang puluhan ribu mil jauhnya. Pada kecepatan ini, ditambah fakta bahwa dia dan orang-orang itu menuju ke arah yang berbeda, peluang untuk bertemu satu sama lain sangatlah kecil. Arah yang dipilihnya bukanlah arah kota peri, atau arah sosok yang terbang cepat di kejauhan, melainkan sebuah area yang sepertinya sepi dari manusia. Ada dua keuntungan utama melakukan hal ini. Yang pertama adalah Anda dapat melewati ahli alam Baoyuan yang datang dengan cepat tanpa bertemu langsung dengan mereka. Yang kedua adalah memberi orang ilusi bahwa Lin Chen tidak akan pergi ke peri. Kota. Ayo pergi. Lin Chen melintas dan muncul di samping mayat Sekar Paruh Baya. Dengan gerakan jiwanya, dia menyingkirkan cincin penyimpanan Sekar Paruh Baya dan juga di sana tidak ada waktu untuk memeriksa barang apa yang ada di dalam ring penyimpanan, dan benda itu segera terbang ke arah lain. Dengan luka yang begitu serius, bahkan jika Raja hidup dan mati datang, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dengan kepulan, Blade of Destruction dengan mudah membelah pria Paruhbaya yang memiliki Sekar menjadi dua bagian. Mata pria Paruhbaya itu melebar dan dia tampak penuh, dia tidak mau dan ketakutan, lalu kedua tubuh itu dengan cepat jatuh ke tanah, dan nafas mereka dengan cepat mati. Tidak. Blade of Destruction membombardir tongkat panjang itu. Segera, pria Paruhbaya dengan bekas luka itu mengguncang tubuhnya dan menjabat tangannya. Tongkat panjang itu langsung dihempaskan oleh Blade of Destruction. Tanpa gigi rendah dari tongkat panjang, pria Paruhbaya dengan bekas luka menjadi target hidup, tidak mampu memblokir pedang penghancur Lin Chen. Bilah penghancur yang dibentuk oleh pedang penghancur tingkat kedua yang terkondensasi begitu kuat. Ditambah dengan amplitudo pedang Cixia, kekuatan tebasan ini pasti dapat mengancam Baoyuan biasa. Orang yang kuat pada tahap awal dunia. Bang! Sebelum dia terus merasa kedinginan, pedang penghancur membombardir tongkat panjangnya. Awalnya, pria Paruhbaya dengan bekas luka berpikir akan lebih baik jika Lin Chen bisa memahami dua jenis maksud pedang. Meskipun kekuatannya lebih kuat darinya, itu tidak terlalu kuat. Dia masih memiliki harapan untuk melawan Lin Chen kedua, melihat Blade of Destruction yang dilemparkan oleh Lin Chen, secercah harapan di hati pria Paruhbaya itu langsung runtuh, dan hatinya terasa dingin. Ekspresi pria Paruhbaya itu berubah, dan dia merasakan aura ngeri muncul dari tubuh Lin Chen. Kuat sehingga membuat hatinya terasa dingin. Dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Namun, anak laki-laki ini memang memiliki kekuatan. Meskipun kekuatan Sekar tidak sebaik milikku, dia juga tidak lemah. Aku tidak menyangka dia akan dieliminasi oleh anak laki-laki ini dalam 2 waktu. Atau 3 serangan. Pria tua berambut merah itu menjadi tenang dan menganalisis dengan hati-hati, sedikit kesuraman melintas di wajahnya, dan dia mendengus dingin, jadi bagaimana jika kamu membunuh Sekar? Apakah dia akan tetap menjadi lawanku? Aku akan melakukannya bunuh anak ini hari ini dan dapatkan undangan ke kota peri. Beruang kecil kekar di bahu Lin Chen tiba-tiba melompat dan mendarat di tanah. Tubuhnya tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, tiba-tiba tumbuh menjadi ukuran 15 kaki, menatap ke bukit tempat lelaki tua berambut merah itu berada dengan ekspresi garang. Kamu pasti sangat lelah setelah mengejarku di tanah begitu lama. Lin Chen perlahan berbalik dan menatap lelaki tua berambut merah itu, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ho. Orang tua berambut merah hendak berdiri dan menyerang Lin Chen, tetapi pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Melihat Lin Chen berinisiatif datang ke tempat ini, lelaki tua berambut merah itu merasa senang, ini adalah kehendak Tuhan. Sepertinya Tuhan menginginkanmu mati di sini. Tempat yang bagus. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Chen dan lelaki tua berambut merah untuk menjauhkan diri dari orang kuat alam Baoyuan yang datang dari kota peri, dan tiba di daerah yang benar-benar sepi. Bukan jalur utama menuju kota peri, jadi hampir tidak ada yang lewat di sini. Keduanya dengan cepat bergerak menuju sisi kiri kota peri. Meskipun Lin Chen bukan orang kuat di alam Baoyuan, dia juga sangat cepat. Jika Lin Chen menggunakan pedang penghancur niat dan pedang waktu jika dia mau, maka kecepatannya mungkin akan lebih cepat. Lagi pula, Lin Chen tahu cara melepaskan kekuatan. Dia bisa menggunakan maksud pedang penghancur dan maksud pedang waktu sebagai kekuatan pendorong untuk mendorong kecepatannya.
Kemudian, lelaki tua berambut merah itu terbang diam-diam di tanah diam-diam, mengikuti Lin Chen dengan kecepatan tidak cepat atau lambat. Pria tua berambut merah itu menekan niat membunuh itu di dalam hatinya, dan kilatan yang sangat aneh muncul di matanya. Warna, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Bersabarlah untuk saat ini, lalu hadapi anak ini di tempat yang tidak ada orangnya. Melihat situasi ini, lelaki tua berambut merah hendak menyerang Lin Chen, tapi dia tiba-tiba berhenti dan sedikit mengernyit. Karena dia melihat ada beberapa pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm terbang menuju arah ini ke arah kota abadi. Jika dia mengambil tindakan untuk menghadapi Lin Chen sekarang, bahkan jika dia membunuh Lin Chen, dia masih akan diserang oleh Master Realm Baoyuan ini. Pengepungan yang kuat. Berpikir dalam benaknya, lelaki tua berambut merah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit bersemangat. Hanya dalam waktu singkat, Lin Chen telah terbang ke suatu tempat tidak jauh darinya. Meskipun energi spiritual langit dan bumi di Kiksuan Ye tidak banyak, namun sangat berharga bagi mereka yang kuat di alam Baoyuan, terutama mereka yang berada dalam hambatan dalam kultivasinya. Ketujuh Suan Ye ini hanyalah harta langka dari langit dan bumi, yang dapat membantu mereka menerobos kemacetan saat ini dalam satu gerakan. Harta karun semacam ini tidak dijual di tempat biasa, dan hanya dapat dimiliki di kota peri, karena terdapat pohon spiritual 1000 tahun di kota peri, dan setiap tahun pemilik kota peri akan mengeluarkan 3 daun spiritual. Dan melelangnya. Yang disebut Kiksuan Ye adalah seorang spiritual daun dari pohon spiritual berumur 1000 tahun. Mengandung energi spiritual langit dan bumi yang sangat besar. Tentu saja, bagi orang kuat di alam Baoyuan, energi spiritual langit dan bumi sudah sangat kuat. Ada hal-hal yang dapat diabaikan, yang mereka praktikkan adalah menyerap vitalitas langit dan bumi. Daun Kiksuan mengandung vitalitas langit dan bumi, hal ini juga karena daun Kiksuan merupakan daun spiritual dari pohon spiritual berumur 1000 tahun. Jika belum berumur 1000 tahun maka vitalitas langit dan bumi di dalamnya tidak dapat berkumpul. Selama saya mendapat undangan dari kota abadi, masuk ke kota abadi, dan dapatkan 7 daun misterius, kultivasi saya pasti akan mampu menerobos ke tahap tengah alam Baoyuan dalam satu gerakan, dan akan lebih mudah untuk memahami misterinya saat itu. Undangan ke kota abadi. Semburan cahaya muncul dari mata lelaki tua berambut merah itu. Dia datang ke sini hanya untuk menunggu kesempatan mendapatkan undangan ke kota abadi kota, dan sekarang tingkat kultivasinya hanya di puncak alam Dao sejati. Prajurit itu memiliki undangan ke kota abadi di tangannya, bagaimana dia bisa melewatkannya? Dengan kata lain, dia tahu bahwa Lin Chen memiliki undangan ke kota peri di tangannya. Tapi itu sudah hilang sekarang. Pria tua berambut merah itu melihat dengan jelas apa yang dikatakan Lin Chen kepada pria paruh baya berjubah putih dan pertarungan dengan pria paruh baya dengan bekas luka. Bab 482, mengekspos. Nak, pedang penghancur tingkat kedua sangat kuat. Sayangnya, tingkat kultivasimu sendiri terlalu rendah. Jika kamu ingin mengalahkanku, meskipun kamu menggunakannya bersama dengan pedang waktu, kamu masih bukan tandinganku. Pria tua berambut merah itu tertawa dingin. Saat Lin Chen bertarung melawan pria paruh baya dengan Scar, dia bisa melihat dengan jelas dari pinggir lapangan. Dia sangat mengenal telapak tangan Lin Chen. Telapak tangan lelaki tua berambut merah itu menamparkan pedang Cixia. Ada lapisan film cahaya merah menyala di telapak tangannya. Itu bertabrakan dengan maksud pedang penghancur, tapi tidak terluka. Namun, kali ini setelah serangan itu, keduanya mundur. Orang tua berambut merah itu tidak terluka sama sekali di bawah serangan pedang destruktif Lin Chen. Bang! Belum pasti siapa yang akan mati. Karena lelaki tua berambut merah itu mengambil tindakan secara langsung, Lin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia membalikkan tangannya, dan pedang Cixia segera muncul di tangannya, dan kemudian niat pedang penghancur melonjak di tubuhnya. Menutupi pedang Cixia, dan menebasnya tanpa ragu-ragu. Saat ini, melihat lelaki tua berambut merah itu beraksi secara langsung, seringai muncul di wajahnya. Lin Chen tidak tahu bagaimana lelaki tua berambut merah itu menemukannya, tetapi seperti kata pepatah, orang baik tidak baik jika dia tidak datang, jadi orang tua berambut merah ini pria itu mengikutinya dengan tenang, jadi dia pasti tidak punya ide bagus. Pria tua berambut merah itu menggeram dengan wajah tegas, dan menamparkan Lin Chen dengan satu telapak tangan. Telapak tangannya hanyalah serangan dantian murni, namun meski begitu, itu sangat kuat. Bagaimanapun, kondisi budidaya lelaki tua berambut merah itu ada di sini, dan kekuatan telapak tangannya yang biasa tidak boleh diremehkan. Itu bahkan lebih kuat daripada bekas luka setengah baya. Tongkat yang dipegang oleh seseorang yang menggunakan energi sejati jauh lebih kuat. Mati.
Namun, dalam situasi ini, dia tidak punya jalan keluar, dan dia tidak punya niat untuk mundur. Dia harus mendapatkan undangan ke kota peri. Melawan Lin Chen sendirian, dia 100% yakin bahwa dia bisa membunuhnya, tetapi jika dia menambahkan monster tingkat 6 tingkat atas, mungkin tidak mudah untuk menghadapinya. Sambil marah, lelaki tua berambut merah itu juga sedikit terkejut. Ketika Lin Chen berhadapan dengan pria paruh baya Scar, beruang kecil kekar itu tetap berada di bahunya dan tidak mengambil tindakan apapun. Oleh karena itu, lelaki tua berambut merah itu tidak memperhatikan beruang kecil kekar itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa beruang kecil kekar itu ternyata berusia 6 tahun. Level teratas, monster kuat yang akan menembus ke level 7. Untuk melacak Lin Chen, dia tidak berani terbang, jadi dia hanya bisa berlari liar di bawah tanah, memakan debu yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi malu. Namun, Lin Chen tahu persis apa yang dia ikuti, dan itu benar-benar menggodanya. Setelah mendengar kata-kata Lin Chen, lelaki tua berambut merah itu tiba-tiba merasa tercekik dan marah. Bajingan. Namun, mengingat jika dia bertarung dengan lelaki tua berambut merah saat ini, dia akan sekali lagi menarik sekelompok pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan yang datang dari arah kota peri. Mereka tidak pergi jauh pada saat itu, jadi Lin Chen alih-alih mengekspos lelaki tua berambut merah itu di tempat, dia memutuskan untuk berhenti dan menemui lelaki tua berambut merah itu setelah tiba di tanah sepi ini. Selain itu, beruang kecil kekar itu selalu memperhatikan sekelilingnya. Oleh karena itu, tidak lama kemudian lelaki tua berambut merah itu mengikuti Lin Chen dan lelaki kecil itu menemukannya. Memang terdapat misteri di luar angkasa di kawasan kota peri, yang dapat menghalangi pendeteksian Lin Chen terhadap lingkungan sekitar. Ketika lelaki tua berambut merah pertama kali mengikuti Lin Chen tidak menyadarinya, tetapi lelaki tua berambut merah itu berlari di tanah dan terjadi banyak gerakan. Meskipun persepsi Lin Chen terhadap lingkungan sekitarnya telah menurun. Bukan berarti dia tidak tahu apa-apa tentang lingkungan sekitar. Orang tua berambut merah itu tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Chen, tapi yang mengejutkannya adalah Lin Chen bisa melihatnya menggunakan rahasia tak kasat mata dalam sekejap. Anda harus tahu bahwa rahasia tak kasat mata sulit dideteksi. Mengandalkan rahasia tak kasat mata, lelaki tua berambut merah itu mencapai tahap tengah alam Yuan. Orang tua berambut putih mengejar Lin Chen sejauh ribuan mil di pegunungan Fenglei hari itu. Jika Lin Chen tidak memiliki bola roh jahat dan monster tingkat 7 muncul di saat yang sama waktu, saya khawatir Lin Chen, Xialan dan Bao Xiong kecil akan terbunuh. Dia akan mati di pegunungan Fenglei. Sekarang dia bertemu dengan tetua tertinggi keluarga Wang, Lin Chen tidak keberatan membunuhnya. Mungkinkah orang ini juga merupakan tetua tertinggi keluarga Wang? Lin Chen menyipitkan matanya, dan niat membunuh melintas di matanya. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Lin Chen bertemu dengan dua orang kuat di alam Baoyuan yang keduanya mempraktikkan misteri tak kasat mata. Saya khawatir ada hubungan di antara mereka. Meskipun setiap orang dapat memilih untuk mempraktikkan misteri sesuka hati, pejuang biasa tidak dapat mempraktikkan misteri tak kasat mata karena terlalu sulit untuk dirasakan kecuali mereka memiliki sarana khusus. Pada saat itu, lelaki tua berambut putih menggunakan rahasia tak kasat mata untuk menangani Lin Chen. Rahasia semacam ini sangat aneh. Itu adalah rahasia paling misterius. Itu tidak terlihat dan tidak ada bayangan saat digunakan. Jika bukan karena Lin Chen, jiwa Chen begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menyadari bahwa pihak lain menyerangnya dengan misteri. Ketika dia berada di pegunungan Fenglei, Lin Chen melakukan konfrontasi langsung dengan orang kuat di alam Baoyuan untuk pertama kalinya, yaitu lelaki tua berambut putih, tetua tertinggi keluarga Wang, orang kuat di tahap awal alam Baoyuan. Pada saat itu, Lin Chen menghabiskan dengan bantuan 9 ekor lembu jantan dan 2 harimau, mereka berhasil melarikan diri, tetapi kemudian lelaki tua berambut putih itu menghilang dan tidak ada yang datang untuk memburunya. Nah, rahasia yang tidak terlihat. Kilatan keheranan melintas di mata Lin Chen. Pria tua berambut merah ini benar-benar memahami rahasia yang tidak terlihat. Lin Chen pernah melihat aura seperti ini sebelumnya. Karena dia tidak bisa membiarkan Little Bold Bear dan Lin Chen bergabung, dia harus membunuh Lin Chen atau Little Bold Bear dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia tidak berniat untuk mempertahankan kekuatannya. Dengan lambaian tangannya, aura kekuatan tak terlihat segera dilepaskan dari tubuhnya. Setelah mengumpulkan perhatiannya, mata lelaki tua berambut merah itu kembali tertuju pada Lin Chen. Kita tidak bisa membiarkan mereka bergabung. Beberapa pemikiran terlintas di benak lelaki tua berambut merah itu, dan dia sudah memiliki ide di benaknya.
Selama Little Storm Bear tidak melakukannya jika tidak bergabung dengan Lin Chen, dia akan dapat menghadapinya dengan mudah banyak, sederhananya, mengalahkan mereka satu persatu. Jika saat berhadapan dengan Lin Chen, lelaki kecil itu tiba-tiba memberinya pukulan, itu pasti sudah cukup untuk membuat lelaki tua berambut merah itu menderita. Melihat Lin Chen mulai melepaskan maksud pedang waktu dan maksud pedang penghancur, ekspresi lelaki tua berambut merah itu menjadi sedikit serius. Dia yakin bisa mengalahkan Lin Chen, tapi jangan lupa, ada satu lagi di sampingnya. Level 6 teratas, beruang kecil yang kejam yang akan menembus ke level 7. Justru karena itu, lelaki tua berambut merah itu mengira dia mengetahui kekuatan Lin Chen dengan sangat baik, namun nyatanya tidak, dia hanya memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan Lin Chen. Lin Chen tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Scar Paruh Baya. Jika Lin Chen menggunakan Breathless, dia pasti akan mampu mengalahkan Scar Paruh Baya dalam waktu yang sangat singkat. Namun, ini akan menarik lebih banyak perhatian orang, jadi Lin Chen tidak menggunakan langkah bebas bunga pada saat itu. Benarkah? Wajah Lin Chen tetap tidak berubah, dan pedang kehancuran dan pedang waktu di tubuhnya mulai melonjak. Semua rahasia tak terlihat di tubuh lelaki tua berambut merah itu dilepaskan, dan dia bergegas menuju Lin Chen dengan gila-gilaan, bertekad untuk membunuhnya kali ini. Bunuh Lin Chen. Kali ini, kamu pasti akan mati. Pria tua berambut merah itu tidak menyangka bahwa Lin Chen telah menyembunyikan kekuatannya, yang membuatnya sedikit malu, dan pada saat ini, beruang kecil yang mengamuk itu sudah siap untuk bergerak. Serang dia, sehingga lelaki tua berambut merah itu segera melancarkan serangan kedua ke Lin Chen tanpa ragu-ragu. Mati sekarang. Dibandingkan dengan rahasia tak kasat mata yang disilangkan dengan bilah kehancuran tadi, jumlah rahasia tak kasat mata di telapak tangan lelaki tua berambut merah itu beberapa kali lebih besar. Itu sangat kuat hingga aku tidak tahu seberapa kuatnya itu. Bilah kehancuran menghantamnya dengan satu serangan. Memotong setengah dari lapisan lampu merah di tangan lelaki tua berambut merah itu, dan kemudian terhapus oleh rahasia yang tak terlihat, berubah menjadi titik cahaya bintang, dan menghilang. Pria tua berambut merah itu bersenandung, dan tangannya dengan lembut menyentuh pedang penghancur. Kekuatan rahasia tak kasat mata tingkat ketiga sangat kuat. Namun, bilah penghancur Lin Chen juga tidak lemah, dan amplitudonya setengah dari senjata berharga pedang Cixia. Oleh karena itu, di bawah pedang ini, kekuatannya tidak terlihat. Misteri hanya menyebabkan bilah penghancur terhenti sejenak, lalu dipotong dari jalan, dan kemudian ditebas ke arah lelaki tua berambut merah itu. Bang! Kematian. Pada saat ini, lelaki tua berambut merah itu tidak punya waktu untuk peduli dengan misteri tak kasat mata di sekitar Lin Chen. Dia meraung dengan marah, dan misteri tak kasat mata melonjak dengan liar di tubuhnya. Dia menamparkan telapak tangannya dengan keras, dan dalam sekejap, rahasia tak kasat mata menutupi area yang luas sebelum telapak tangannya menyentuh bilah penghancur. Sebagian dari rahasia tak kasat mata telah membombardir bilah penghancur. Ketika pedang waktu dan rahasia tak kasat mata di sekitar Lin Chen dibombardir, pedang penghancur yang ditampilkan oleh Lin Chen juga bertabrakan dengan telapak tangan lelaki tua berambut merah itu. Untuk beberapa saat terdengar suara-suara tumpul di sekitarnya. Setiap kali suara tersebut terdengar, ruangan terlihat bergetar seolah-olah hendak meledak. Bum bum bum. Saat waktu di sekitar Lin Chen terdistorsi, dalam sekejap, misteri tak kasat mata di sekitar Lin Chen juga menjadi terdistorsi. Waktu ada di mana-mana dan dapat mempengaruhi segalanya. Distorsi waktu secara alami dapat menyebabkan misteri yang tidak terlihat. Namun, pemahaman lelaki tua berambut merah tentang misteri yang tidak terlihat juga telah mencapai tingkat tinggi, sudah berada pada tingkat ketiga. Oleh karena itu, di bawah distorsi ini, rahasia tak kasat mata di sekitar tubuh Lin Chen tidak langsung dimusnahkan, tetapi dibombardir dengan panik seiring waktu. Lin Chen juga menyembunyikan kekuatannya. Saat Lin Chen sedang melawan pria paruh baya dengan Scar, pria tua berambut merah itu memperhatikan dari pinggir lapangan. Namun, saat itu Lin Chen hanya menggunakan time disruption, dan yang merah orang tua berambut juga berpikir bahwa Lin Chen menentang pemahaman tentang niat pedang waktu berhenti di sini, tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya sama sekali. Hah! Melihat waktu yang berputar di sekitar tubuh Lin Chen, ekspresi lelaki tua berambut merah itu tiba-tiba berubah. Mata Lin Chen menyipit, dan dia menebas terus-menerus dengan Cixia pedang di tangannya ketika dia keluar. Dalam sekejap, waktu di sekitar tubuhnya tiba-tiba terdistorsi, dan sebilah pedang besar tiba-tiba dilepaskan dari pedang Cixia, membombardir lelaki tua berambut merah itu. Bilah penghancur. Distorsi waktu. Pukulan yang pasti. Potong rute pelarian Lin Chen dan serang Lin Chen dengan gila.
Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu kesempatan untuk membunuh Lin Chen dalam satu gerakan. Jika dia gagal membunuh Lin Chen tidak akan memberinya kesempatan ini lagi. Demikian pula, ketika saatnya tiba, kita akan menghadapi kerja sama antara Lin Chen dan Xiao Baoxiong. Mata lelaki tua berambut merah itu penuh dengan niat membunuh. Dia menunjukkan tubuhnya dan bergegas menuju Lin Chen dengan sangat kecepatan cepat. Pada saat yang sama, sejumlah besar senjata tak terlihat dipukul di telapak tangannya. Terselubung dalam misteri, beberapa misteri tak terlihat telah memimpin untuk memotong mundurnya Lin Chen bahkan sebelum dia bergegas ke depan. Lin Chen dia jelas ingin membunuh Lin Chen dalam satu gerakan. Namun, lelaki tua berambut merah itu tidak terlalu memikirkannya. Dia mendengus dingin, "Nak, aku tidak tahu kamu masih memiliki penglihatan yang baik. Tapi kamu masih harus mati, dan ini adalah tempat pemakamanmu."